Every day is holiday, apakah saya mengacu ke satu hari saja? Enggak kan? Semua hari adalah liburan. Misalnya kayak gitu ya. Yang ketiga adalah... Alah, kalau Alin nih piye iki? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Hey, what's up LCers? Welcome back to our channel Kamu English LC with me, Ali. Today we are going to talk about the differences between each and every. Apa sih perbedaan each sama every? Ya, sama-sama setiap sih, tapi apa sih perbedaannya lebih detail? Yuk kita bahas yang pertama. Oke, every. Every itu maknanya setiap, tapi dia reverse to all. Maksudnya reverse to all, ya dia itu mengacu ke semuanya, walaupun kita ngucapinnya satu saja. Contohnya nih kita, every itu harus diikuti noun tunggal. Jadi nounnya nggak boleh double, nggak boleh banyak, hanya satu. Misalkan saya bilang every student, berarti semua yang berstatus murid. Every car, tapi car-nya satu, every car. Tapi yang saya maksud adalah semua yang berjenis mobil. Ada contoh kayak gini nih. Every car must pay a tax. Every car must pay a tax. Jadi kalau saya mengucapinnya kayak gitu, setiap mobil harus bayar pajak. Apakah saya mengacu ke salah satu? Enggak. Semua yang berjenis mobil harus bayar pajak. Kayak gitu ya. Nah, contoh yang kedua adalah gini. Ada kata-kata every day is holiday. Every day is holiday. Apakah saya mengacu ke satu hari saja? Enggak kan? Semua hari adalah liburan, misalnya kayak gitu ya, adalah kesenangan. Every day is holiday. Nah kayak gitu, jadi semua hari-hari. Nggak hanya Senin sampai Sabtu aja nggak, tapi semua, setiap hari. Nah kayak gitu. Contoh yang lain adalah, every student will have a certificate. Kalau ada kata-kata every student will have certificate, berarti semua yang berstatus murid atau student, dia akan mendapatkan sertifikat. Dalam struktur kalimat, every memang diikuti noun tunggal, tapi maknanya sudah menyeluruh ke semuanya. Every student, berarti semua yang berstatus murid. Every car, semua yang berjenis mobil. Every house, jadi semua rumah. Sudah cukup itu aja. Yuk, lanjut yang kedua. Poin yang kedua adalah each. Each itu sama berarti setiap ya, tapi each itu lebih spesifik. Contohnya kayak gini nih. Satu dari dua hal atau lebih. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Atau terserah banyak pun nggak apa-apa, tapi kita hanya fokus kepada satu aja. Nah, contoh nih, misalkan kayak gini. Grill the fish for 5 minutes on each side. Saya minta panggang satu sisi ikan itu selama 5 menit. Jadi ketika ikannya kayak gini nih guys, ada kanan, ada kiri, misalkan kayak gitu ya. Manakah yang saya minta dibakar selama 5 menit? Apakah semua sisi? Enggak, ketika saya bilang on each side, berarti hanya salah satu yang saya minta. Sininya enggak, bisa salah satu, bisa sebelah kanan ataupun kirinya saja. Oke, contoh yang lain. That girl holds a bottle on each hand. Misalnya kayak gitu. Jadi, tangan yang manakah yang memegang botol itu, kita nggak tahu, tapi kita hanya mengucapkan salah satu tangannya memegang botol. Jadi nggak semua pegang, nggak. Beda lagi sama seperti every tadi. Every hand must hold the bottle, misalnya kayak gitu. Kalau every hand berarti ya setiap tangan harus pegang botol. Kalau each hand of that girl hold the bottle, berarti hanya salah satu tangan yang memegang botol. Jadi perbedaannya antara every sama each itu, kalau every refers to all, mengacu ke semuanya, sedangkan each dari sekian banyak, kita fokus ke satu saja. Well, do you understand? If you still got something trouble or maybe some opinion, just comment below. Thank you guys and see you for another video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di